Perkenalkan, nama saya Rahel Sumamora dengan NIM 7213220018. Saya akan mempresentasikan atau menjelaskan tugas critical book report dan tugas critical journal report saya dengan judul penyusunan anggaran pada usaha perabotan rumah tangga. Nah, adapun yang akan kita bahas pada presentasi kali ini, yang pertama ada profil, yang kedua ada jenis usaha dan produk, yang ketiga ada target pasar, yang keempat ada analisis SWOT, yang kelima ada anggaran, dan yang keenam ada komponen. Nah, adapun materi pertama yang akan kita bahas yaitu tentang profil. Perlengkapan rumah tangga menjadi kebutuhan yang esensial di setiap rumah, sehingga tidak mengherankan jika toko-toko baik online maupun offline yang menjual produk perlengkapan rumah tangga seringkali bertahan dalam jangka waktu yang cukup panjang. Meskipun produknya terlihat sederhana, namun ada banyak keuntungan yang dapat diperoleh oleh penjual dari bisnis ini karena tingginya permintaan akan barang-barang tersebut. Nah, perabot rumah tangga Bang Amin merupakan salah satu usaha perabotan yang ada di pasar MMTC yang menjual segala jenis bentuk perabotan rumah tangga seperti sapu, karpet, peralatan memasak, dan masih banyak lagi jenis lainnya. Nah, perabotan rumah tangga Bang Amin sudah berdiri sejak tahun 2015 yang dikelola oleh dirinya sendiri, di mana Bang Amin selaku pemilik dan juga sebagai karyawan atau pekerja tokonya sendiri. Nah, adapun lokasi dari toko ini berada di Pasar MMTC yang beralamat di Jalan Pancing, Indrakasih, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, Sumatera Utara. Nah, di tengah tingginya permintaan dan juga banyaknya pesaing dalam usaha tersebut, terdapat beberapa alasan mengapa Bang Amin masih memutuskan untuk bertahan dalam usahanya tersebut. Yang pertama, akses ke pelanggan. Pasar tradisional memiliki banyak pengunjung yang mencari berbagai kebutuhan, termasuk ya perlengkapan rumah tangga. Yang kedua, biaya operasional. Biasanya biaya sewa kios di pasar tradisional umumnya lebih murah dibandingkan dengan toko modern. Yang ketiga, fleksibilitas. Nah, pedagang di pasar tradisional memiliki lebih banyak fleksibilitas dalam mengatur jam buka dan harga jual produk mereka. Yang keempat, interaksi dengan pelanggan. Di pasar tradisional, pedagang dapat berinteraksi langsung dengan pelanggan untuk memahami kebutuhan dan keinginan mereka. Yang kelima, jaringan dan komunitas. Pasar tradisional merupakan tempat yang ideal bagi pedagang untuk membangun jaringan dan komunitas dengan pedagang lainnya. Yang terakhir, tradisi dan budaya. Bagi sebagian masyarakat, berbelanja di pasar tradisional merupakan bagian dari tradisi dan lainnya. Selanjutnya yang akan kita bahas yaitu jenis usaha dan produk. Nah, toko Bang Amin merupakan usaha dagang yang menjual segala jenis kebutuhan rumah tangga. Berikut rinciannya. Yang pertama ada peralatan dapur, yaitu peralatan memasak seperti panci, wajan, pisau, dan lainnya. Yang kedua ada makan dan minum seperti piring, mangkuk, gelas, sendok, dan lainnya. Dan yang terakhir ada kebersihan dapur seperti sabun cuci piring, cairan pembersih kompor, spons cuci piring, dan lain sebagainya. Yang kedua ada peralatan kamar mandi, dimulai dari mandi dan kebersihan seperti handuk, keset, sabun mandi, sampo, dan lainnya, serta peralatan toilet seperti tisu toilet, tempat sampah toilet, dan banyak lagi. Yang ketiga ada peralatan kebersihan rumah. Contohnya seperti peralatan membersihkan lantai seperti sapu, pel, ember, dan lainnya. Dan peralatan membersihkan ruangan seperti kain lap, microfiber, cairan pembersih, dan lainnya. Dan yang terakhir ada perabotan rumah tangga lainnya seperti untuk ruang tamu seperti taplak meja, karpet, dan lain-lain, dan dekorasi rumah seperti vas bunga serta figura foto. Selanjutnya target pasar. Nah, siapa saja sih yang menjadi target pasar Bang Amin ini? Yang pertama, target pasar yang pertama yaitu rumah tangga baru seperti pasangan yang baru menikah atau orang yang baru pindah ke rumah baru atau keluarga yang baru memiliki anak. Yang kedua, rumah tangga yang sedang berkembang seperti keluarga dengan anak yang sedang tumbuh atau masih kecil. Terus keluarga yang ingin memperbarui perabotan rumah tangganya. Yang ketiga, orang yang memiliki kebutuhan spesifik seperti lansia yang membutuhkan perabotan yang sesuai dengan kebutuhannya, serta bisnis dan institusi seperti bisnis restoran, kafe, dan hotel. Selanjutnya, analisis SWOT. Nah, adapun analisis SWOT yang terdiri dari kekuatan atau strengths. Yang pertama, permintaan yang tinggi. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, peralatan rumah tangga merupakan kebutuhan pokok bagi setiap orang, sehingga permintaannya selalu tinggi. Yang kedua, peluang untuk berkembang. Nah, usaha ini memiliki peluang untuk berkembang pesat, terutama dengan pesatnya pertumbuhan ekonomi dan populasi. Yang ketiga, keberagaman produk.
Nah, ada banyak jenis peralatan rumah tangga yang dapat dijual, sehingga pengusaha atau pemilik usaha dapat memilih produk yang sesuai dengan target pasar mereka. Yang terakhir, mudah untuk dijalankan. Usaha ini relatif mudah dijalankan meskipun membutuhkan pengetahuan dan keterampilan dasar tentang peralatan rumah tangga. Selanjutnya ada kelemahan atau weaknesses. Yang pertama ada persaingan yang ketat. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, usaha ini memiliki banyak pesaing baik dari toko besar maupun toko kecil. Yang kedua ada modal yang besar. Untuk memulai suatu usaha pasti membutuhkan modal yang cukup besar untuk membeli produk dan menyewa tempat usaha. Yang ketiga, ketidakpastian ekonomi. Ketidakpastian ekonomi dapat mempengaruhi permintaan terhadap peralatan rumah tangga. Yang terakhir ada ketergantungan pada pemasok. Nah, pengusaha harus bergantung pada pemasok untuk mendapatkan produk, sehingga penting untuk menjalin hubungan yang baik dengan pemasok. Yang ketiga ada peluang atau opportunities. Yang pertama ada pertumbuhan ekonomi, yang kedua ada perubahan gaya hidup, yang ketiga ada perkembangan teknologi. Nah, yang terakhir ada ancaman atau threats. Yang pertama ada bencana alam. Bencana alam dapat merusak tempat usaha dan mengganggu kegiatan operasional bisnis. Yang kedua, kebijakan pemerintah. Yang ketiga, persaingan dari luar negeri. Yang keempat, ketersediaan bahan baku. Yang kelima, perubahan selera konsumen. Materi selanjutnya mengenai anggaran. Nah, penganggaran atau penyusunan anggaran atau budgeting adalah proses penyusunan rencana keuangan organisasi yang dilakukan dengan cara menyusun rencana kerja dalam waktu tertentu, umumnya 1 tahun, dan dinyatakan dalam satuan moneter. Nah, adapun tujuan utama dari penyusunan anggaran adalah untuk yang pertama, mengelola keuangan dengan lebih efektif dan efisien. Yang kedua, memastikan bahwa sumber daya yang dimiliki digunakan untuk keperluan yang tepat. Yang ketiga, mencegah terjadinya pengeluaran berlebihan. Yang keempat, membantu dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai komponen anggaran usaha dagang pecah belah rumah tangga. Nah, yang pertama ada anggaran penjualan. Anggaran penjualan ini merupakan perkiraan pendapatan yang akan diperoleh dari penjualan barang pecah belah selama periode waktu tertentu. Nah, biasanya anggaran penjualan ini digunakan untuk membantu pengusaha dalam menetapkan tujuan dan target penjualan dan merencanakan strategi penjualan yang tepat. Yang kedua ada anggaran pembelian. Dalam usaha dagang barang pecah belah rumah tangga, anggaran pembelian merupakan perkiraan pengeluaran yang akan dikeluarkan untuk membeli barang dagangan selama periode waktu tertentu, biasanya paling lama 1 tahun. Yang ketiga, anggaran biaya operasional. Nah, anggaran biaya operasional merupakan perkiraan pengeluaran yang akan terjadi untuk menjalankan usaha dagang barang pecah belah selama periode waktu tertentu. Selanjutnya ada anggaran kas. Anggaran kas merupakan perkiraan arus kas masuk dan keluar selama periode waktu tertentu. Yang kelima ada anggaran utang serta piutang dagang. Anggaran piutang adalah perkiraan jumlah uang yang akan diterima dari penjualan barang secara kredit selama periode waktu tertentu. Sedangkan anggaran utang adalah perkiraan jumlah uang yang harus dibayarkan kepada pemasok atas pembelian barang secara kredit selama periode waktu yang sama. Selanjutnya ada anggaran laba rugi. Nah, anggaran laba rugi merupakan perkiraan keuntungan perkiraan keuntungan ataupun kerugian yang akan diperoleh dari usaha barang pecah belah selama periode waktu tertentu. Selanjutnya ada anggaran neraca. Anggaran neraca adalah perkiraan posisi keuangan usaha dagang pada akhir periode waktu tertentu, biasanya 1 tahun. Dan neraca ini menunjukkan keseimbangan antara aset, kewajiban, dan ekuitas usaha. Adapun komponen anggaran neraca, yang pertama ada aset. Dalam aset ada aktiva lancar seperti kas, piutang dagang, persediaan barang dagang, dan aktiva lancar lainnya. Lalu ada aktiva tetap seperti tanah, bangunan, peralatan, dan lainnya. Selanjutnya ada kewajiban seperti kewajiban lancar dan kewajiban jangka panjang. Yang terakhir ada ekuitas seperti modal awal, dan laba ditahan atau laba yang diperoleh usaha selama periode waktu tertentu dan tidak dibagikan kepada pemilik usaha. Nah, selanjutnya saya sebagai peneliti akan melakukan perencanaan anggaran yang dilakukan oleh Bang Amin dalam periode waktu tahun 2024. Nah, adapun data-data pendukung yang saya dapatkan dari Bang Amin sendiri, yang pertama, pemilik usaha perabotan adalah Bang Amin.
pada saat pembukaan usaha pada tahun 2015, Bang Amin menggunakan pinjaman bank sebesar 20 juta dan sudah lunas dibayarkan oleh Bang Amin sendiri pada tahun 2021. Jadi tidak ada utang usaha dalam tahun 2024. Yang kedua, tidak memperkenankan penjualan secara kredit atau nanti tidak ada anggaran piutang. Yang ketiga, Bang Amin menyewa sebuah ruko untuk menjalankan usahanya, yaitu sebesar 30 juta per tahun. Jadi biaya yang dikeluarkan oleh Bang Amin untuk biaya sewa ruko ini adalah sekitar 2.500.000 per bulan, nanti akan dibayar secara tunai. Selanjutnya, kendaraan yang dimiliki oleh Bang Amin untuk mendukung usahanya adalah sepeda motor. Nah, persediaan awal ini biasanya dinaikkan oleh Bang Amin sebesar 5 unit setiap 1 bulan, lalu persediaan akhirnya sekitar 10% dari penjualan unit dari tahun atau bulan sebelumnya. Selanjutnya, biaya listrik dan air dibayar secara per bulan sebesar 75.000, dibayar secara tunai dalam jangka waktu per bulan. Selanjutnya, penyusunan kendaraan disusutkan oleh Bang Amin sekitar 65.000 per bulan atau per tahunnya 780.000 rupiah. Ini dibayar secara tunai juga. Yang terakhir, pembelian persediaan barang dagang pada bulan Januari dibeli secara kredit dengan sistem pembayaran 65% secara tunai dan sisanya pada saat transaksi presentasinya sebesar 35% pada 1 bulan berikutnya. Nah, berikut ini adalah neraca toko Bang Amin periode 30 Desember 2023. Harta lancar terdiri dari kas, perlengkapan, persediaan barang dagang, serta sewa dibayar di muka dengan total harta lancar sebesar 67.100.000 rupiah. Harta tetapnya terdiri dari peralatan kendaraan serta akumulasi penyusutan kendaraan dengan total 32.780.000 rupiah. Nah, dengan jumlah harta yaitu harta lancar ditambah harta tetap sebesar 99.880.000 rupiah. Nah, untuk utang dan modal pemiliknya, utang dagang kepada supplier yaitu 7 juta dengan total utang 7 juta dan ekuitas modal dari Bang Amin sebesar 92.880.000 rupiah dengan total jumlah utang tambah modal 99.880.000 rupiah. Nah, berikut disajikan data penjualan 31 Desember 2023. Di bulan Januari penjualan per unitnya sekitar 100 dan sampai bulan Desember 101 dengan total penjualan dalam setahun ada 1.266 unit. Nah, berdasarkan data penjualan tahun atau bulan lalu dapat kita anggarkan penjualannya. Yaitu pada bulan Januari penjualan per unit yaitu 284 dengan harga unit 50.000 per unit. Di Februari juga naik sebesar 298, di Maret 312, April 326 unit, di Mei 340 unit, Juni 354 unit, Juli 368 unit, Agustus 382 unit, September 396 unit, di Oktober 410 unit, November 424 unit, Desember 438 unit dengan harga per unit yaitu 50.000 tetap dari Januari sampai dengan Desember. Adapun anggaran penjualan ini disusun dengan menggunakan metode least square. Selanjutnya, ini adalah data persediaan awal dan akhir seperti yang sudah dijelaskan dalam data pendukung tadi bahwa persediaan akhir barang dagang itu ditentukan adalah 10% dari penjualan per unit, penjualan dalam unit. Kalau misalnya persediaan awal barang itu dinaikkan 5 unit dalam setiap bulan. Nah, dari data-data pendukung tadi disusunlah anggaran pembelian dengan total penjualan yang sudah dianggarkan yaitu 4.330, persediaan akhir dari Januari sampai Desember sekitar 433 unit, kebutuhan barang dagang yaitu penjualan ditambah persediaan akhir sebesar 4.763 unit. Nah, dikurang dengan persediaan awal dari Januari sampai dengan Desember yaitu sebesar 1.530 unit dengan jumlah barang yang akan dibeli 3.233 unit dengan harga beli 21.500 dengan harga yang sama dari Januari sampai dengan Desember. Nah, adapun total anggaran pembelian yang akan dikeluarkan oleh Bang Amin dalam 1 tahun yaitu 69.590.000
514.735. Selanjutnya anggaran operasional. Anggaran operasional ini adapun kategori biayanya ada sewa tempat, listrik dan air, serta penyusutan dengan total biaya yang sama setiap bulannya, yaitu sebesar Rp2.640.000 dengan total 1 tahun, yaitu Rp31.680.000. Selanjutnya harga pokok penjualan. Nah, di harga pokok penjualan ini kita akan menentukan anggaran HPP. Adapun untuk mencari anggaran HPP, yaitu dari pembelian barang dagang dalam rupiah, lalu ditambah dengan persediaan awal dalam rupiah. Persediaan awal dalam rupiah ini kita dapatkan dari unit dikali harga jualnya, harga jual atau harga belinya. Selanjutnya, barang dagang yang tersedia untuk dijual merupakan penambahan dari pembelian barang dagang ditambah dengan persediaan awal dalam rupiah. Nah, didapatlah persediaan akhir dalam rupiah juga. Nah, persediaan akhir ini didapatkan dari jumlah unit ditambah dikali dengan harga jual atau harga belinya. Didapatlah anggaran HPP, yaitu total dalam 1 tahun yaitu 100.114.735. Selanjutnya, anggaran laba rugi. Nah, berdasarkan anggaran yang telah disusun bahwa dalam bulan Januari sampai dengan Desember, Bang Amin mendapatkan laba dari penjualannya, yaitu dengan cara anggaran penjualan dikurang dengan anggaran HPP, dikurang juga dengan biaya operasional. Dengan jumlah laba dalam 1 tahun yaitu sebesar Rp96.308. Selanjutnya, anggaran utang usaha. Nah, seperti yang dalam data pendukung sebelumnya, bahwa pembelian persediaan barang dagang pada supplier pada bulan Januari dibeli secara kredit dengan sistem pembayaran 65% dibayar secara tunai, dan pada saat transaksi atau dan 35% pada 1 bulan berikutnya itu dibayar secara kredit. Nah, seperti yang bisa kita lihat pada slide PPT, bahwa saldo akhir dari utang usaha merupakan 35% dari total pembelian, yaitu misalnya dari Januari saldo akhirnya dapat dari 35% dikali dari total pembelian di bulan Januari, Rp4.557.439, dengan total saldo akhir Rp1.595.104. Dengan begitu selanjutnya sampai dengan bulan Desember. Selanjutnya ada anggaran kas. Seperti pengertiannya, anggaran kas ini berisi penerimaan serta pengeluaran kas dalam periode waktu tertentu. Misalnya dalam bulan Januari, kas awalnya itu sebesar 5 juta, itu dari neraca awal. Lalu penerimaan ada penjualan tunai dengan total Rp14.180.632 dengan kas tersedia sebesar Rp19.180 sekian. Lalu pengeluarannya, Bang Amin ini dalam bulan Januari membeli persediaan barang dagang serta membayar utang usaha dan pembayaran biaya operasional dengan jumlah pengeluaran kas sebesar Rp12.602.335 dengan kas akhir merupakan pengurangan dari kas tersedia dikurang dengan jumlah pengeluaran kas. Dengan total kas akhir dalam bulan Januari sebesar Rp6.578.297. Nah, kas akhir di bulan Januari merupakan kas awal dalam bulan Februari. Begitu seperti itu juga berikutnya. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai anggaran yang terakhir, yaitu anggaran neraca. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa komponen anggaran neraca terdiri dari 3, yaitu aktiva, liabilitas, dan ekuitas. Nah, pada toko perabotan rumah tangga Bang Amin ini, aktiva terdiri dari harta lancar serta harta tetap, di mana harta lancar terdiri dari kas, persediaan barang dagang, perlengkapan, serta sewa dibayar di muka. Sementara harta tetap terdiri dari peralatan, kendaraan, serta akumulasi penyusutan kendaraan. Nah, total aktiva ini nanti didapat dari harta lancar ditambah dengan harta tetap. Selanjutnya, hutang dan modal pemilik, liabilitas atau ekuitas pemilik. Nah, adapun utang usaha didapatkan dari saldo akhir anggaran hutang yang sudah kita bahas sebelumnya.
Selanjutnya model pemilik ini kita dapatkan dari kalau bulan Januari neraca awal ditambah dengan laba di bulan Januari. Sedangkan kalau di bulan Februari model pemilik kita dapatkan dari model pemilik bulan sebelumnya ditambah dengan laba di bulan Februari, begitu seterusnya sampai dengan Desember. Nah, sekianlah presentasi atas tugas saya pada saat ini. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak dosen, serta saya ingin meminta maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian materi. Sekian dari saya, selamat pagi Pak.